ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai saudaraku, ketika dirimu termasuk orang-orang yang demikian, dirimu termasuk orang-orang yang memaksimalkan waktumu, memaksimalkan ibadahmu pada bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadamu surganya, menjanjikan kepadamu pintu-pintu surganya dibuka untukmu. Terkhusus orang-orang yang puasa bulan Ramadan, ada satu pintu yang tidak boleh dimasuki selain orang-orang yang berpuasa. Pintu itu adalah bernama Ar-Rayyan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang dinamakan Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun wa la yadkhulu minhu ghairuhum. Hanya orang-orang yang berpuasa yang boleh masuk ke surga melewati pintu tersebut. Wa idza dakhalu ughliq. Apabila orang-orang berpuasa sudah masuk ke dalam surga, maka pintu itu ditutup. Tidak boleh ada yang masuk selain orang-orang berpuasa. Maka beruntunglah saudara-saudaraku yang telah berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Terkhusus lagi ketika kita sudah memasuki bulan Syawal, kita tambahi dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka berbahagialah wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita catatan-catatan amalan ibadah kita. Ketika kita berusaha, bekerja keras, memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan untuk beribadah, maka kita akan mendapatkan catatan ibadah kita seperti gunung besarnya. Namun, namanya manusia biasa pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Namun, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abdi." Sesungguhnya puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba. Yaqulu siyam, "Ya Rabbi, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bil nahari fasyafi'ni fihi." Ya Allah, sesungguhnya aku telah melarangnya, telah menghalangi hamba ini dari makanan dan minuman pada siang hari. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Demikian juga Al-Quran berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, inni mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fihi." Sesungguhnya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menghalanginya untuk tidur, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dosa-dosa yang kita lakukan di dunia, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dunia, insya Allah itu akan dihapus, ditutupi oleh puasa-puasa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Dengan
adanya kita membaca Al-Quran, maka semoga bacaan Al-Quran kita bisa menghapus dan menutupi dosa-dosa kita ketika kita di dunia ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hadiah terindah kepada orang yang beribadah, kepada orang yang memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada bulan Ramadan. Allah mengatakan jannatu adnil lati wa'ada ar-rahmanu ibadah. Surga-surga Adan yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya, bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiya. Dan Allah sengaja rahasiakan janji-janji itu, dan janji Allah pasti akan Allah penuhi. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah memaksimalkan waktunya, kepada orang yang telah beribadah, kepada orang yang telah menahan lapar dan haus, kepada orang-orang yang telah menahan ngantuknya, tidak tidur. Dia rela salat semalam suntuk, dia rela membaca Al-Quran demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita memasuki Al-Quran, memasuki surga. Ketika kita dunia, kita melihat berbagai kenikmatan, kita mendengarkan berbagai kenikmatan, kita melihat megahnya istana, kita mendengarkan bagaimana para raja-raja menikmati istana-istana mereka, dan kita membayangkan seandainya kita bisa memasuki istana dan kemegahan yang mereka nikmati. Namun apa yang Allah siapkan, apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beribadah, kepada orang-orang yang berpuasa, jauh lebih nikmat, jauh lebih megah daripada apa yang kita lihat, daripada apa yang kita dengar, daripada apa yang kita bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, a'adtu li 'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Artinya apa? Lebih baik daripada apa yang pernah kita lihat. Ma wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengarkan oleh telinga. Artinya lebih baik daripada apa yang pernah selama ini kita dengarkan, kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita idam-idamkan. Wala khatar ala qalbi bashar, dan apa yang dibayangkan oleh setiap hamba, setiap apa yang kita hayalkan, kita bayangkan kenikmatan-kenikmatan dunia, maka apa yang Allah janjikan itu jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan surganya kepada orang-orang yang sudah letih dan susah payah, sudah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memasukkan orang-orang tersebut ke dalam surganya. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang Allah kenalkan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura dhuhuruha min butuniha." Sesungguhnya di dalam surga ada ruangan-ruangan yang kelihatan dari dalamnya luarnya. Min butuniha wa min butuniha min dhuhuriha. Kemudian kelihatan dalamnya dari luar. Kemudian faqama ilaihi arabiyyun. Ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa ruangan-ruangan ini wahai Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan-nasu niyam. Ruangan-ruangan itu adalah untuk orang-orang yang berkata baik, untuk orang-orang yang memberi makan kepada fakir miskin, untuk orang-orang yang adama as-siyam, untuk orang-orang rutin yang berpuasa. Wa shalla lillahi bil-laili wan-nasu niyam, dan untuk orang-orang yang salat ketika malam sementara orang lain masih tidur nyenyak dalam mimpinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lil mu'mini fil jannati khaymah min lu'lu'ah wahidah tuluha 60 milan lil mu'min fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Sesungguhnya seorang mukmin memiliki
kemah di surga yang terbuat dari mutiara-mutiara, panjangnya sepanjang 60 mil. Kemudian orang-orang beriman di dalam surga memiliki keluarga. Yatufu alaihim mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Kemudian setiap mukmin akan berkeliling-keliling di surga, maka mereka tidak ada pun yang bisa saling melihat karena mereka sibuk dengan urusan mereka menikmati surga. Bayangkan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menikmati surga, ketika kita berada di surga, kenikmatan yang Allah janjikan kepada kita jauh lebih nikmat daripada apa yang kita lihat di dunia ini. Bayangkan wanita surga, bidadari surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'atan min ahli jannah ittala'at ila ahli dunya la adha'at ma bainahuma." Seandainya wanita surga, bidadari surga melihat ke bumi, maka akan menyinari seluruh bumi. Wala ma'at biha wala malatuhu rihan, dan kemudian harum bumi akan harum sewangi-wanginya. Kenapa? Karena itu hanya sekedar bidadari surga melihat dunia, maka dunia semuanya terang benderang karena cahaya bidadari surga. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga juga Allah siapkan pakaian-pakaian dari sutra. Kemudian pakaian-pakaian yang lembut, yang nikmat untuk dipakai. Kemudian orang penduduk surga juga akan memakai perhiasan-perhiasan, gelang-gelang dari emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa libasuhum fiha harir. Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepada penduduk surga gelang-gelang terbuat dari emas, wa libasuhum fiha harir, sementara pakaian mereka terbuat dari sutra. Kemudian tidak sampai di situ, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kemudian ketika orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki surga, sudah menginjakkan kakinya di surga, maka mereka akan menikmati surga. Kemudian ada pelayan-pelayan yang siap melayani mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan para pelayan-pelayan di surga mengelilingi penduduk surga, siap melayani mereka. Jika engkau melihat, maka pelayan-pelayan itu seperti mutiara-mutiara yang bersebaran. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Kemudian akan diberikan kepada penduduk surga minuman-minuman menggunakan gelas-gelas yang terbuat dari perak. Beginilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan kepada penduduk surga, yang Allah janjikan kepada orang yang beribadah kepadanya, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan orang-orang yang salat di bulan Ramadan, dan orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Inilah balasan-balasan yang Allah janjikan kepada kita. Kemudian di dalam surga juga Allah siapkan buah-buahan yang tiada putus-putusnya, yang tiada habis-habisnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa melarang untuk memakannya. Allah mengatakan, wa fakihatun katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Di dalam surga ada buah-buah yang sangat banyak yang tiada habis-habisnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa melarang untuk memakannya, dan mereka menikmatinya di atas kasur-kasur yang sangat empuk sekali. Inilah yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya yang rela menghabiskan waktunya di siang Ramadan, yang rela menghabiskan waktunya di malam bulan Ramadan untuk salat dan membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, jika orang-orang yang berpuasa, jika orang-orang yang salat malam di bulan Ramadan, mereka terlibat membangun masjid, Allah juga menjanjikan rumah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia untuk Allah, maka Allah bangunkan rumah di surga untuknya. Inilah tambahan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beribadah kepadanya. Selain itu, siapa yang melaksanakan salat sunnah 12 rakaat setiap hari, Allah janjikan lagi kepadanya rumah berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sabara 'ala isnataini 'ashrata rak'ah minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang rutin melaksanakan salat sunnah sebanyak 12 rakaat,
maka Allah siapkan untuknya rumah di surga. Kemudian Rasulullah SAW juga menjanjikan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin sebuah surga di pinggir aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga. Liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Kemudian Rasulullah mengatakan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan satu rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang menahan lapar, menghabiskan waktunya untuk salat malam, menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an, menahan lapar di siang hari, menahan haus di siang hari, kemudian dia berdoa sepanjang malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji-janji yang Allah janjikan kepada mereka. Sebenarnya masih banyak lagi janji-janji Allah terhadap orang-orang yang rela menghabiskan waktu dan tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surga juga Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang beriman, akan Allah kumpulkan mereka dengan keluarga mereka, akan Allah kumpulkan mereka dengan anak keturunan mereka, sebagaimana Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian keturunan mereka juga beriman seperti mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami kumpulkan mereka dan anak keturunan mereka di surga. Wa ma alasnahum min amalihim min syai', dan kami tidak pernah menyia-nyiakan amalan ibadah mereka sedikit pun. Demikianlah janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berpuasa, terhadap orang yang bertakwa, terhadap orang yang membaca Al-Qur'an, terhadap orang-orang yang melaksanakan salat di malam hari, terhadap orang-orang yang berdoa di sepertiga malam. Namun, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, ketika kita sudah mengamalkan, sudah mengerjakan, sudah melaksanakan semua ibadah, sudah memaksimalkan waktu kita ketika bulan Ramadan, kita rela haus dan lapar di siang hari, kita rela tidak tidur untuk salat malam, kita rela tidak tidur untuk membaca Al-Quran, kita rela untuk tidak tidur untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua ibadah itu tentunya semoga Allah terima di sisinya. Sebagai hamba yang lemah, tentunya kita masih banyak punya kekurangan. Tentunya kita semestinya ketika kita sudah melakukan demikian, kita harus tetap berharap dan takut bahwa semua amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah ketika membaca ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang melakukan perbuatan mereka sementara hati-hati mereka bergetar ketakutan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ahumul ladzina yazuna wa yasriquna wa yashrabuna al-khamr? Wahai Rasulullah, apakah orang-orang itu, orang-orang yang bergetar hatinya itu adalah orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang minum khamar? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la ya bintas Siddiq, tidak wahai anak Siddiq. Humul ladzina yasumun wa humul ladzina yusallun wa humul ladzina yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Merekalah orang-orang yang berpuasa, merekalah orang-orang yang salat, merekalah orang-orang yang bersedekah, menghabiskan harta mereka untuk berinfak di jalan Allah. Namun mereka takut semua ibadah mereka, semua puasa mereka, semua salat mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya rasa takut ini terpatri di dalam hati kita semua, karena kita tidak pernah tahu apakah semua ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja khutbah singkat kali ini. Semoga khutbah ini bisa memotivasi kita bagi orang yang sudah melaksanakan, sudah memaksimalkan waktunya beribadah pada bulan Ramadan untuk meningkatkan pada Ramadan berikutnya. Dan bagi orang yang sudah melalaikan, maka segera memperbaikinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخوان المستضعفين المجاهدين المرابطين في فلسطين وانصرهم بنصرك يا رب العالمين وأيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين الحاقدين ومن معهم يا رب العالمين اللهم دمرهم وزلزل من تحت أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم لما تحب وترضى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته